Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Tresnaningsi SPD, guru matematika dari SMA Negeri 1 Pasabahan Kabupaten Purwakarta. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas bab vektor dengan subbab materinya yaitu adalah perkalian dua vektor dan sudut antar vektor. Nah, dalam video kali ini juga, saya akan memberikan contoh-contoh soal, lalu nanti akan terakhir akan ada latihan yang dapat dikerjakan. Nah, semoga bermanfaat. Kita akan masuk ke materi pertama kita hari ini, yaitu tentang perkalian dua vektor. Nah, dimana kalau untuk rumusnya ya, misalkan Ibu punya vektor A yang beranggotakan A1 dan A2, dan vektor B yang beranggotakan B1 dan B2. Maka, perkalian titik antara dua vektor, yaitu vektor A dikali vektor B adalah A1 dikali B1 ditambah A2 kali B2. Sedangkan kalau Ibu punya vektor A yang anggotanya A1, A2, A3, vektor B yang anggotanya B1, B2, B3, maka perkaliannya adalah vektor A dikali vektor B adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Jadi intinya kita harus menjumlahkan perkalian yang atas sama yang atas, pokoknya yang tengah sama yang tengah, yang bawah sama yang bawah, lalu kita jumlahkan. Itu rumus untuk perkalian dua vektor. Nah, lalu contohnya sendiri itu seperti apa? Nah, di sini Ibu sudah punya. Misal, contoh, diketahui Ibu punya vektor A anggotanya 45, vektor B anggotanya 7 min 3, vektor C anggotanya 32. Yang pertama, tentukan vektor A dikalikan dengan vektor C. Menurut rumus ini, ya kalau tadi kita kan pakai rumusnya vektor A kali vektor B. Nah, kalau di sini berarti kita tulis vektor A dikali vektor C rumusnya adalah A1 dikali C1 ditambah A2 dikali C2. A1-nya siapa? A1-nya yang di atas ya, berarti 4. Berarti 4 dikalikan dengan C1 yaitu 3. Ditambah A2-nya, A2-nya adalah 5, C2-nya adalah 2. 4 kali 3 adalah 12, 5 kali 2 adalah 10. Maka hasil dari perkalian vektor A dikali vektor C adalah 22. Begitupun dengan kalau yang ditanyakannya adalah vektor B dikali vektor C, berarti rumusnya B1 dikali C1 ditambah B2 dikali C2. B1-nya yang di atas ya, 7, berarti 7, C1-nya 3, berarti 7 kali 3. Ditambah B2 yang di bawah yaitu min 3, maka min 3, C2-nya adalah 2. 7 kali 3 adalah 21. Min 3 kali 2, min ketemu plus jadi min. 3 kali 2 jadi 6. Maka hasil dari vektor B dikalikan dengan vektor C adalah 15. Selanjutnya adalah vektor A dikalikan vektor B dikalikan vektor C. Ya, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya kan ada 3, berarti A1 kali B1 kali C1. Bagaimana kalau ditanyakannya A kali B kali C kali D? Berarti sampai D. A1 kali B1 kali C1 kali D1. Kalau sampai E berarti A1 kali B1 kali C1 kali D1 kali E1 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti di sini ditambah A2 dikali B2 dikali C2. Dimana kita tahu ya dari soal sebelumnya bahwa A1-nya adalah 4 gitu ya, B1-nya adalah 7, C1-nya adalah 3 ya. Lalu A2-nya adalah 5, B2-nya adalah negatif 3, C2-nya adalah 2. Lalu kita kalikan 4 kali 7, 28. Kali 3 berarti berapa? 28 kali 3. 28 kali 3, 84 ya. 84 ini plus kali min kali plus akan menghasilkan min. 5 kali 3 15 kali 2 30. Maka nilai dari vektor A kali vektor B kali vektor C adalah 54. Jadi ya. Nah, soal D itu yang ditanya adalah 4 kalinya dari vektor A dikali vektor C. Kita udah tahu nih dari soal A kalau vektor A dikali vektor C itu tadi hasilnya adalah 22. Ya sudah, langsung saja. Berarti 4 dikali 22. Maka akan menghasilkan 88 ya. Yang terakhir yaitu yang ditanya adalah 4B dikali C ya. Berarti kita tulis dulu 4 kali vektor B ya. 4 kali vektor B nya adalah 7 min 3 ya. Udah pernah Ibu ajarkan, nanti 4 itu punya semua, berarti 4 harus dikalikan 7, 4 juga harus dikalikan min 3. 4 kali 7 28 ya. 4 kali min 3 adalah min 12, sedangkan C nya adalah 32 ya. Berarti nanti yang dikalikan itu 28 min 12 dan 32. Jadi hasil perkalian dari 4B dikali C itu adalah atas kali atas ya. Berarti 28 dikali 3 dijumlahkan dengan bawah kali bawah ya. Min 12 dikali 2. 28 kali 3 berapa? 28 kali 3 adalah 84. Min 12 kali 2 adalah min 24. Maka hasil dari 4B dikali C adalah 60. Yang kedua, kita punya sudut antar vektor ya. Misalkan Ibu punya vektor A ditambah vektor C sehingga menghasilkan vektor B
ya. Dan ternyata di antara vektor A dan vektor B itu memiliki suatu sudut yang dinamakan theta. Maka kita bisa mencari nih besarnya theta berapa derajatnya ya. Besarnya sudut theta yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, yaitu rumusnya kosinus dari theta adalah vektor A yang dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Kalau kita kali silang ya, nih cos theta ke bawah, berarti nanti akan menghasilkan vektor A dikali vektor B adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan kosinus theta. Soal yang pertama yaitu tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A yaitu 4i dikurangi 5j ditambah k, dan vektor B yaitu 6i ditambah 4j dikurangi 4k. Kita pertama harus cari dulu vektor A dikali vektor B. Kenapa? Karena di rumusnya kita butuh vektor A kali vektor B. Tadi rumusnya apa? Vektor A kali vektor B. Depan gitu kan ya, kalau tadi atas sama atas, bawah sama bawah. Ini juga sama, yang i kita kalikan sama yang i. Berarti 4 ya. 4 kali 6 ditambah J sama J, min 5 sama 4. Berarti min 5 dikali 4. Ditambah K sama K. Ini ada angkanya jangan 0. Ini ada angkanya 1. Berarti 1 dikali min 4 ya. 4 kali 6 24. Min 5 kali 4 min 20. 1 kali min 4 min 4. Berarti A kali B adalah 0. Lalu cara mencari vektor A gimana? Kita udah pernah punya rumusnya dulu ya. Pokoknya kalau ada 3 berarti x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat gitu ya. Berarti akar dari 4 kuadrat gitu kan ya, ditambah min 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat 16, min 5 kuadrat 25, 1 kuadrat 1, maka akan menghasilkan akar dari 42 ya. Lalu selanjutnya kita punya panjang vektor B ya. Vektor B itu angkanya berarti 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat gitu ya. Berarti akar dari 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16, min 4 kuadratnya 16. Ini akan menghasilkan akar dari 36, 16, 52 tambah 16, 68. Lalu kita masukkan ke rumus, cos theta sama dengan vektor A kali vektor B 0 ya. 0 per panjang vektor A akar 42. Panjang vektor B akar 68. 0 dibagi berapapun akan menghasilkan 0 ya. Berarti cos theta adalah 0. Cos yang menghasilkan angka 0 itu kan kalian sudah belajar di matematika wajib ya. Yang cos yang nilainya 0 adalah 90 derajat. Berarti sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B adalah 90 derajat. Here yaitu jika vektor A diketahui 4i min 2j min 6k dan vektor B-nya min 5i plus mj min 4k saling tegak lurus. Yang ditanya nilai m-nya ya. Karena tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Diketahui cos 90 derajat adalah 0 ya. Maka di sini kita pakai rumus yang kedua yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana tetanya adalah 90. Diganti cos 90-nya jadi 0. Berapapun dikalikan 0 hasilnya akan 0. Berarti kita bisa mencari rumus dari vektor A dikali vektor B adalah sama dengan 0 ya. Sama seperti tadi, i dikalikan i berarti 4 dikali sama min 5. J sama J berarti min 2 dikali dengan M ya. Lalu C1 K-nya juga dikalikan dengan K, berarti min 6 dikali min 4 sama dengan 0 ya. 4 kali min 5 akan menghasilkan min 20. Min 2 kali M min 2M. Min 6 kali min 4 plus 24 sama dengan 0 ya. Ini karena M jangan digabung dulu, yang bisa dijumlah hanya min 20 dan plus 24. Utang 20 bayarnya 24, berarti masih sisa berapa? Masih sisa 4 ya. 4 min 2M sama dengan 0. 4-nya pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif gitu ya. Berarti kita dapat di sini hasilnya adalah M sama dengan min 4 bagi min 2, min bagi min plus 4 bagi 2 adalah 2. Berarti nilai M adalah 2. Mungkin cukup sekian ya materi yang bisa Ibu sampaikan minggu ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu jelaskan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.